Halo dulur, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Ya, tadi pagi Mimin upload part 69 dan sekarang Mimin upload part 70. Dikarenakan kemarin Mimin gak upload, jadi hari ini Mimin upload 2 video. Sebelumnya Mimin minta maaf, semoga kalian akan terus support channel Good Movie ID. Dan perlu Mimin beritahu, komik Kinan ini sudah Mimin bahas 400 chapter di part 70 ini. Jadi menuju mentok itu sekitar 250 chapter lagi. Karena saat ini komik Kinan sudah mencapai 640 lebihan chapter. Nah, Mimin akan konsisten terlebih dahulu untuk bahas Kinan sampai mentok agar kalian juga tidak pusing. Oke, sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Mimin. Dan buat yang mau traktir Mimin kopi, link traktir ada di deskripsi. Dan jangan lupa gabung jadi squad Good Movie ya dengan cara langganan. Murah kok, hanya Rp9.000 aja. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun meluncur. Melanjutkan kisah Kinan yang sebelumnya, di mana Kinan dan teman-temannya menuju ke pegunungan Skycool untuk mencari sebuah harta karun. Di sini akhirnya mereka pun tiba di pegunungan Skycool. Xiahou pun langsung menancapkan pedang saber ice-nya untuk memeriksa pelindung apa saja yang ada di pegunungan Skycool. Setelah merasakan jika ada sebuah pelindung yang kuat di dalam pegunungan Skycool, Xiahou berkata, "Hundreds barrier miss pegunungan Skycool." Persis seperti yang orang gambarkan. Bahkan dengan saber aiku, pandanganku masih terbatas hingga ratusan meter. Yang Song di sini menoleh ke arah Kinan. Yang Song pun awalnya ingin menguji Kinan dengan berkata, "Kultivator Kinan, kau adalah murid manusia yang telah direkrut klan Dragon Emperor dengan melanggar aturan mereka. Kau seharusnya punya beberapa bakat unggul. Kenapa kau tidak memimpin jalan?" Kinan pun dengan percaya diri langsung maju ke depan untuk memimpin jalan. Ia tersenyum dan akan membuktikan jika dirinya bisa diandalkan. Kinan lalu menggunakan mata kiri God of War-nya untuk menentukan arah dan jalan mana yang harus mereka ambil. Namun di saat sudah mulai berjalan, tiba-tiba Kinan menyuruh mereka berhenti. Yang Song pun bertanya, kenapa Kinan tiba-tiba menyuruh mereka berhenti? Kinan lalu berkata, ada bis yang mendekat. 3 bis Martial Progenitor, Realm lapisan ketiga. Yang Song pun terkejut dengan apa yang dikatakan Kinan. Dan tiba-tiba di langit ada sebuah cahaya, di mana cahaya itu adalah bis yang dikatakan oleh Kinan sebelumnya. Kinan pun sangat terkejut, ternyata orang-orang yang melintas di atasnya memiliki martial spirit level Tian tingkat 7. Lin Mok pun hampir saja ketahuan oleh orang-orang yang melintas itu. Dia merasa beruntung tidak ketahuan, karena jika mereka ketahuan maka akan sangat berbahaya sekali. Xiahou lalu menatap Kinan dan berkata, "Ayo cepat pergi ke tujuan kita di peta. Kalau kita bertemu dengan ketiganya lagi, kita akan berada dalam masalah besar." Setelah mendengar perkataan dari Xiahou, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju arah yang ditunjukkan oleh peta. Singkat cerita, Kinan dan yang lainnya tiba di sebuah lembah yang dipenuhi oleh tengkorak. Ternyata lembah tersebut adalah jalan masuk yang mereka tuju. Xiahou lalu berkata kepada pemimpin sekte Lin. Ia mengatakan karena telah sampai di tempat yang dituju, seperti perjanjian di awal. Mulai dari sini, mereka akan bersaing sendiri-sendiri untuk mendapatkan harta yang mereka cari. Namun tiba-tiba Xiahou merasakan sebuah gempa, dan tiba-tiba batu-batu yang berada di atas lembah pun berjatuhan. Mereka sangat terkejut. Mereka berpikir apakah mereka ini telah memicu sebuah jebakan. Namun tiba-tiba di atas tebing terlihat para tengkorak yang tiba-tiba bisa bergerak dan bersiap menyerang kelompok Kinan ini. Tengkorak itu pun seketika langsung mengepung kelompok Kinan. Ding Buhui pun kemudian berkata kepada Lin Mok untuk menghadapi tengkorak-tengkorak itu sebelum mereka berpisah. Tentu saja, pemimpin sekte William Mountain yaitu Lin Mok juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ding Buhui. Mereka semua pun akhirnya bertarung melawan tengkorak hidup itu. Xiahou menggunakan pedangnya untuk menebas para tengkorak. Xuan Yu juga menggunakan cakarnya untuk menghancurkan tengkorak-tengkorak itu. Kinan dan Yang Song juga tidak mau kalah. Mereka berdua bekerja sama untuk menghancurkan semua tengkorak.
Di tengah mereka sedang bertempur melawan tengkorak-tengkorak tersebut, pemimpin sekte Demonic Flame yaitu Ding Buhui melihat pintu masuk ke arah harta yang mereka tuju. Ding Buhui pun berkata, "Lihat itu, pintu masuknya sudah terlihat." Xiao Hou pun sangat senang. Ia meyakini jika itu memang pintu masuk ke ruangan harta yang mereka cari. Namun dari pintu masuk itu tiba-tiba muncul sekelompok orang menggunakan jubah berwarna merah dan mata mereka juga menyala. Mereka berkata, "Hahaha, bukankah ini pemimpin sekte Lin dari sekte Wuliang Mountain dan pemimpin sekte Ding dari sekte Demonic Flame? Karena kita ditakdirkan bertemu di sini, kenapa kalian tidak bilang kenapa kalian di sini?" Ternyata mereka adalah kelompok yang dikenal sebagai Crimson Bald Eagle. Kinan pun yang melihat kelompok Crimson Bald Eagle pun sangat terkejut. Kinan bergumam, "Aku pernah mendengar bahwa grup ini adalah grup yang berspesialisasi dalam penyergapan, pencurian, dan segala macam perbuatan jahat lainnya." Namun di sini dengan percaya diri, Xiao Hou menunjuk kelompok Crimson Bald Eagle dan berkata, jika dia adalah murid dalam sekte Heaven Saber, dan jika mereka tidak mau mati, maka mereka harus pergi, ucap dari Xiao Hou. Namun kelompok Crimson Bald Eagle bukannya takut, melainkan mereka malah terlihat senang. "Hahaha, murid dalam sekte Heaven Saber, bagus. Bahkan kalau kau jenius di God Ranking, selama kultivasimu tidak cukup kuat, jangan berani-beraninya kau bicara omong kosong di depanku." Setelah berkata seperti itu, kelompok dari Crimson Bald Eagle pun langsung melompat menyerang kelompok Kinan. Ternyata kelompok Crimson Bald Eagle ini juga mengincar harta yang sedang Kinan dan kelompoknya cari. Mereka berkata, "Saudara-saudaraku, mereka pasti ada di sini untuk mencari harta karun. Harta karun itu harus menjadi milik kita. Bunuh mereka." Namun di sini Xiao Hou menoleh ke arah pemimpin sekte Lin dan mengatakan, "Pemimpin sekte Lin, kelompok orang ini tidak kuat. Kalian bisa mengatasinya. Xiao Hou dan aku akan melanjutkan dan mencari harta karun itu. Kita akan membagi hartanya secara adil di akhir." Setelah berkata seperti itu, Xiao Hou dan Yang Song pun bergegas pergi meninggalkan kelompok Kinan. Mereka tertawa senang karena mereka bisa mengincar harta itu sendirian. Sedangkan kelompok Kinan sengaja mereka tumbalkan untuk melawan kelompok Crimson Bald Eagle. Lin Smoke sangat kesal kepada kedua orang tersebut karena berani-beraninya kedua orang itu menumbalkan dirinya dan kelompok Kinan. Di sini Kinan yang tengah disibukkan oleh tengkorak-tengkorak itu pun langsung mendekati pemimpin sekte Wuliang Mountain. Kinan lalu berkata, "Kalau pemimpin sekte Lin mempercayaiku, biarkan aku menangani mereka berdua." "Ya, maka aku akan mengandalkanmu," jawab Lin Mo. Kinan dengan cepat pun menyusul Xiao Hou dan Yang Song. Sambil pergi, Kinan meminta Xuan Yu untuk melindungi pangeran ketiga. Xuan Yu terlihat kesal karena diperintah oleh Kinan. Di sisi lain, Xiao Hou dan Yang Song yang tengah menuju ke arah tempat harta karun, tiba-tiba Xiao Hou terkejut karena melihat Kinan benar-benar mengikuti mereka. Xiao Hou pun bergumam, jika Kinan ini akan mencari gara-gara dengan mereka, Kinan dipastikan akan mati. Singkat cerita, Xiao Hou dan Yang Song pun tiba di tempat harta karun. Terlihat di depan mereka tampak sebuah kolam kecil dengan cairan merah yang mendidih dan tampak sesuatu yang bersinar di tengahnya. Xiao Hou yang melihat benda bulat yang digigit patung naga yang berada di kolam darah yang mendidih itu pun berkata, "Itu martial orb." Menurut rumor, itu adalah sesuatu yang dimurnikan oleh para kultivator demonik dengan semua kultivasi dan martial art mereka sebelum kematian mereka. Dengan martial orb, seseorang bisa mengubah takdir mereka. Xiao Hou pun langsung memasukkan pedangnya ke dalam kolam itu untuk memeriksanya terlebih dahulu. Namun yang terjadi, pedang dari Xiao Hou malah meleleh. Sambil melihat pedangnya yang meleleh, Xiao Hou pun bergumam, jika memang tak akan mudah untuk mendapatkan harta yang berharga. Yang Song juga merasa lega karena awalnya dia yang akan mengambil benda tersebut. Kinan yang sedari tadi memperhatikan mereka pun tiba-tiba muncul. Kinan pun berkata kepada mereka, karena mereka telah gagal mendapatkannya, maka giliran Kinanlah yang akan mencoba mengambil martial orb-nya. Yang Song pun berkata kepada Kinan, "Kinan,
Aku saja dan Xiaohou tidak berhasil. Apakah kau pikir kau akan mendapatkan martial orb tersebut? Kinan pun mulai mencelupkan tangannya ke dalam kolam darah tersebut. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa pada tangan Kinan. Dengan mudah Kinan pun berhasil mengambil martial orb tersebut. Melihat Kinan yang easy peasy mendapatkan barang yang mereka susah dapatkan itu, Xiaohou dan Yang Song sangat terkejut karena Kinan mengambil barang itu tanpa terluka sedikit pun. Kinan lalu memandangi benda itu dan bergumam, jika martial orb ini adalah pasti harta yang diinginkan oleh pangeran ketiga. Dan tiba-tiba kolam darah tersebut juga berubah jadi manik-manik. Manik-manik itu juga langsung menghampiri Kinan. Kinan sangat senang karena di perjalanan kali ini ia mendapatkan keberuntungan yang menguntungkan baginya. Tapi tiba-tiba Xiaohou meletakkan pedangnya ke leher Kinan. Xiaohou pun mengancam Kinan untuk memberikan harta yang didapatkan oleh Kinan kepadanya. Jika Kinan tidak memberikan harta tersebut, maka Kinan akan dibunuh oleh mereka berdua. Kinan pun langsung berdiri dan berkata kepada mereka, jika Kinan tidak mau memberikan harta yang didapatkannya itu. Xiaohou pun seketika langsung mengeluarkan aura membunuhnya. Xiaohou pun berniat akan membunuh Kinan di tempat ini. Xiaohou langsung menyerang Kinan dengan pedangnya. Namun Kinan dengan mudah menahan pedang Xiaohou dengan tangannya. Kinan pun sangat kesal kepada Xiaohou. Jika kau ingin mati, maka jangan salahkan aku jika bertindak kasar kepada kalian. Sedangkan di tempat pemimpin sekte Wuliang Mountain, ia masih disibukkan oleh Crimson Bald Eagle. Di sini Lin Mok sangat mengkhawatirkan Kinan. Ia penasaran apakah Kinan baik-baik saja. Namun tiba-tiba Kinan datang membawa mayat dari Xiaohou dan Yang Song. Pangeran ketiga yang melihat Kinan datang membawakan mayat dari Xiaohou dan Yang Song pun langsung terkejut dan berkeringat dingin sekaligus keheranan. Ia pun menyapa Kinan. Kinan dengan tatapan tajam lalu meletakkan mayat kedua orang tersebut. Ia lalu menatap Bald Eagle dan berkata, Crimson Bald Eagle, kalau kalian tidak mau berakhir seperti ini, maka kalian harus segera pergi. Crimson Bald Eagle yang melihat jika Kinan berhasil membunuh kedua murid dalam klan Heaven Saber pun sangat ketakutan, sampai-sampai mengeluarkan keringat. Pemimpin mereka yang tidak ingin hidup mereka berakhir seperti kedua orang itu pun langsung memerintahkan pasukannya untuk mundur. Bukan hanya kelompok Crimson Bald Eagle yang ketakutan, bahkan pemimpin sekte Demonic Flame yaitu Ding Buhui pun berkeringat dingin. Melihat Kinan dengan mudah dapat membunuh Xiaohou dan Yang Song, ia lalu bergumam, aku tidak menyangka kalau Yang Song dan Xiaohou sangat tidak berguna. Gawat, aku sebaiknya kabur. Ya, dia berniat kabur karena takut dijadikan bubur oleh Kinan. Kinan pun berkata, mereka beruntung karena bisa mengusir para Crimson Bald Eagle. Lin Mok lalu bertanya kepada Kinan, apakah Kinan ini benar-benar membunuh Xiaohou dan Yang Song? Namun Kinan mengelak. Kinan beralasan jika mereka berdua mati bukan dibunuh olehnya, namun dikarenakan mereka tidak mendengar perkataan Kinan, jadi mereka mati terkena jebakan yang ada di dalam ruang harta karun. Setelah menjawab pertanyaan dari Lin Mok, Kinan lalu memberikan martial orb itu kepada pangeran ketiga. Pangeran ketiga, pemilik orb ini adalah kultivator demonik. Kalau kau memilih untuk memurnikannya, ada kemungkinan kau akan terpengaruh. Jadi kau harus membuat keputusan, ucap Kinan kepada pangeran ketiga, memperingati resiko yang akan diterima oleh pangeran ketiga. Lin Mok juga khawatir kepada pangeran ketiga. Lin Mok mengatakan, jika mengubah takdir memang luar biasa, namun percuma jika pangeran ketiga akan terpengaruh oleh benda tersebut. Pangeran ketiga pun mencoba membulatkan tekadnya. Ia berpikir, jika ia terus takut mengambil sebuah resiko, maka selamanya dia akan menjadi orang yang lemah. Setelah itu, pangeran ketiga pun berterima kasih kepada Kinan, dan ia juga mengatakan kali ini dirinya berhutang budi lagi kepada Kinan karena telah membawakannya martial orb tersebut. Ia berjanji akan membalas hutang budinya kepada Kinan di masa depan. Namun Kinan pun dengan tertawa berkata kepada pangeran ketiga, jika Kinan telah menganggap pangeran ketiga sebagai saudaranya, jadi pangeran ketiga tidak perlu sungkan kepadanya. Kemudian di sini Lin Mok pun bertanya kepada Kinan, terima kasih atas bantuanmu. Kami akan kembali ke sekte sekarang.
"Teman kecil Kinan, apa kau akan kembali bersama kami?" "Aku berniat untuk menetap lebih lama di pegunungan Skycool," jawab Kinan yang memutuskan akan melanjutkan petualangannya terlebih dahulu di pegunungan Skycool. Ia juga meminta Xuan Yu untuk ikut dengan pangeran ketiga dan Lin Mo ke sekte Wuliang Mountain. Xuan Yu pun menyetujuinya karena ia juga tidak mau bersama Kinan di pegunungan ini. Singkat cerita, setelah mereka berpisah, Kinan pun tanpa punya rencananya sendiri. Kinan lalu dengan cepat pergi menuju tempat yang ingin ia datangi. Di dalam perjalanan, Kinan bergumam, "Ketiga kultivator dengan martial spirit tingkat 7 Tian. Sebelumnya mereka mungkin adalah para jenius dari wilayah Half God. Karena mereka datang ke pegunungan Skycool, pasti ada harta rahasia tersembunyi di sini," ucap Kinan yang merasa curiga kepada kultivator yang sebelumnya ia lihat. Kinan pun bergegas untuk memeriksa firasatnya itu. Singkat cerita, Kinan tiba di sebuah reruntuhan yang mencurigakan. Kinan terkejut karena tujuan ketiga kultivator yang memiliki martial spirit level Tian tingkat 7 ternyata datang ke tempat ini. Kinan juga tidak menyangka jika di pegunungan Skycool akan ada reruntuhan kuno seperti ini. Namun tiba-tiba Kinan dikejutkan oleh sebuah ledakan yang terjadi di reruntuhan kuno itu. "Apakah mereka berniat menghancurkan reruntuhan kuno ini?" ucap Kinan. Namun dalam sekejap Kinan menyadari ada yang membuatnya curiga. Kinan menduga pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam reruntuhan kuno itu. Dan dia pun berniat masuk ke dalam reruntuhan kuno dan menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi di dalam. Dan di dalam reruntuhan kuno sendiri tampak pria yang menggunakan topeng sedang dikejar oleh ketiga orang yang sebelumnya dilihat oleh Kinan. Ketua dari ketiga orang itu pun berkata kepada si pria bertopeng, "Kau tidak bisa kabur sekarang, jadi menyerah saja. Selama kau menyerahkan hartanya, aku akan membantumu memutuskan hubungan dengan reruntuhan kuno ini dan membiarkanmu pergi," ucap tetua itu kepada si pria bertopeng yang ternyata seorang penjaga yang menjaga harta yang ada di dalam reruntuhan kuno tersebut. Si pria bertopeng pun melihat kepada tiga orang itu. Ia berkata, "Berani sekali kalian. Apa kalian pikir kalian bisa mengambil harta ini?" ucapnya. Tetua itu pun dengan kesal berkata lagi kepada si pria bertopeng, "Kau hanyalah seorang guardian spirit. Kusarankan agar kau tidak membuat pilihan bodoh." Dengan cepat, si tetua itu pun langsung menyerang pria bertopeng yang diketahui adalah seorang guardian spirit atau seorang penjaga. Tampak Kinan juga telah berada di tempat itu dan memperhatikan jalannya pertarungan. Dengan keringat dingin, Kinan pun bergumam, "Mereka bertiga menyerang guardian spirit itu. Harta siapa yang dilindungi oleh guardian spirit itu?" Serangan orang tua itu pun telak mengenai sang guardian spirit, sehingga sang guardian spirit menerima luka yang sangat fatal. Ia sampai muntah darah akibat serangan kuat yang diterimanya. Tidak hanya sampai di situ saja, ia juga kembali diserang oleh kedua bawahan si orang tua itu, yang bahkan serangan kedua orang itu membuat topeng sang guardian spirit hancur bercampur darah. Kinan yang melihat guardian spirit mengeluarkan darah, tangan kanannya pun bereaksi terhadap darah yang keluar dari guardian spirit. "Tangan kananku bereaksi terhadap darahnya. Mungkinkah guardian spirit ini melindungi harta yang ditinggalkan oleh Heaven Staring Martial Monarch?" gumam Kinan sambil melihat tangan kanannya. Di sisi guardian spirit, ternyata dirinya masih mampu berdiri sambil mengusap darah yang keluar dari mulutnya. Guardian spirit tertawa dan berkata, jika dia lebih memilih mati daripada harus menyerahkan harta tersebut kepada tiga orang itu. Kedua orang yang merasa jika Guardian Spirit akan membuka Ancient Demon Abyss pun menyuruh mundur, dan tiba-tiba tanah yang dipijak oleh sang Guardian Spirit pun terbelah. Ia pun masuk ke dalam belahan tanah itu. Namun ketiga orang itu tidak akan menyerah. Mereka akan tetap terus mengejar Guardian Spirit itu. Kinan juga ternyata malah ikut terjatuh ke bawah bersama sang Guardian Spirit. Singkat cerita, sang Guardian Spirit pun telah berada di dalam Ancient Demon Abyss. Ia sambil tertatih menahan rasa sakitnya berjalan secara perlahan. Kinan yang memperhatikan sang Guardian Spirit pun bergumam, kalau Guardian Spirit ini benar-benar menjaga harta Heaven Staring Martial Monarch,
maka pasti ada hubungan antara harta Heaven Staring Martial Monarch dan Heaven Staring Saber. Setelah bergumam seperti itu, Keenan pun memberanikan diri untuk menanyakan keadaan Guardian Spirit. "Hei, apa kau baik-baik saja?" tanya Keenan. Dengan tatapan tajam, Guardian Spirit menatap Keenan dan balik bertanya, "Hei, apa kau juga ingin mengambil harta karun itu?" "Aku hanya mengikuti mereka bertiga karena penasaran. Terus aku kehilangan pijakan dan entah bagaimana berakhir di sini," jawab Keenan yang mengelak jika dirinya tidak bermaksud untuk mengambil harta karun itu. Sang Guardian Spirit pun berkata lagi kepada Keenan jika ia tidak peduli dengan nasib Keenan, namun ia takkan memberikan harta karun tersebut kepada siapapun, kecuali kepada penerus Heaven Staring Martial Monarch. Tetapi ketika ia sedang berkata, kelompok yang mengejarnya pun telah tiba di tempat itu dan menemukannya. Kedua orang itu pun lalu mempersiapkan sebuah serangan yang bernama 10,000 Evil Condemning Slash dan Shaking the World with a Fearless Strike. Namun tiba-tiba Keenan pun berada di hadapan sang Guardian Spirit dengan akan mencabut pedangnya. Keenan berkata, "Senior, bawalah hartanya dan pergi duluan." Keenan pun menghancurkan kedua serangan orang itu menggunakan Heaven Staring Saber. Sang Guardian Spirit yang melihat Keenan memiliki Heaven Staring Saber pun terkejut. Ia lalu berkata, "Heaven Staring Saber, mungkinkah kau penerus Heaven Staring Martial Monarch?" Setelah berkata seperti itu, ia pun seperti meneteskan air mata. Sambil tertawa, ia berkata lagi, "Sepertinya surga belum meninggalkanku," ucapnya. Lalu ia pun mengeluarkan sebuah gulungan yang dengan bersamaan ada tangan besar yang memegangnya. Ia pun berkata, "Hartanya akan kuserahkan padamu, nak." Gulungan itu pun tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Keenan, dan tangan besar yang diciptakan oleh Guardian Spirit pun mencengkram Keenan. Keenan kebingungan. Sebenarnya, apa yang dilakukan Guardian Spirit kepadanya? Namun Guardian Spirit pun menjawab, "Begitu orang tua itu menyusul kita semua akan mati di sini. Aku akan menahannya. Pergilah cari Heaven Staring Martial Monarch." Keenan pun kebingungan kenapa Guardian Spirit itu rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Keenan. Tiba-tiba si tetua datang dan langsung mencoba menyerang Keenan yang membawa harta yang ia incar. Dua bawahnya itu pun ikut membantu sang tetua dan sebuah pedang besar pun mengarah dan melesat menyerang menuju Keenan. Namun sang Guardian Spirit pun menggunakan jurus yang bernama Heaven Staring Flick, dan sebuah energi yang besar pun melindungi Keenan dan menghadang pedang besar tersebut yang membuat pedang itu hancur. Secara perlahan, tubuh dari Guardian Spirit pun mulai hilang. Dengan senyuman, sang Guardian Spirit pun berkata, "Master, aku tidak menyesal. Aku sudah menepati janjiku." Dan sang Guardian Spirit pun lenyap seketika. Sang tetua yang mengejar harta itu pun sangat kesal karena Keenan berhasil membawa pergi harta yang dicarinya. Kedua orang itu pun langsung berkata, "Asian Demonic Abyss ini penuh dengan demonic aura. Kalau kita pergi lebih dalam lagi, kita pasti akan mati. Sepertinya kita hanya bisa melaporkan masalah ini ke sekte." Di sisi lain, Keenan pun dibawa ke suatu tempat oleh tangan besar itu. Keenan pun tiba-tiba dijatuhkan oleh tangan itu yang membuatnya kesakitan. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan keberadaan orang di hadapannya. Orang itu pun memberitahu Keenan jika dirinya adalah Heaven Staring Martial Monarch. Senior itu pun lalu bertanya kepada Keenan, "Bocah, kau adalah pemilik Godly Object itu kan?" Mendengar pertanyaan dari senior itu, Keenan lalu bergumam dulu. Godly Object, dia pasti membicarakan tentang tangan kanan God of War kan? "Iya." Dan menjawab, "Iya, aku pemilik Godly Object ini." Senior itu tampaknya senang. Ia tertawa dan berkata, "Mantap, 300 tahun yang lalu Godly Object itu memaksaku untuk memurnikannya menjadi sebuah pedang yang menghabiskan banyak waktu dan energiku. Dan pada akhirnya aku tidak dapat menjadi Martial God dan harus mati dengan penyesalan. Karena kau pemiliknya, waktunya untukku membayar hutang." Senior itu pun memegang pundak Keenan dengan tatapan yang mencurigakan. Keenan pun merasa jika tubuhnya tidak bisa digerakkan ketika bahunya dipegang oleh senior itu. Ternyata senior itu hanya menakut-nakuti Keenan. Keenan pun merasa heran atas sikap konyol senior tersebut. Senior itu lalu bertanya kepada Keenan karena dia penasaran dengan Godly Object milik Keenan
Bolehkah dia mengetahui asal-usul dari godly object milik Kinan ini? Kinan pun sambil menggaruk kepalanya menjawab, "Senior, bukannya aku sengaja menyembunyikannya. Hanya saja aku tidak tahu persis asal-usulnya. Aku hanya tahu bahwa dia adalah God of War dari 9 surga." Setelah mendengar jawaban Kinan, senior itu lalu meminta izin memeriksa tubuh Kinan dengan kekuatan matanya. Kinan pun cukup kebingungan sekaligus terkejut. Sebenarnya apa tujuan senior di depannya ini, sehingga ia memeriksa tubuhnya. Namun Kinan pun memperbolehkannya untuk memeriksa tubuhnya tersebut. Senior itu pun mengeluarkan aura yang sangat kuat dan menggunakan jurus Heaven Staring Eye untuk melihat tubuh Kinan. Tiba-tiba, senior itu pun memunculkan mata ketiganya untuk melihat tubuh Kinan. Setelah memeriksa tubuh Kinan, ia sangat terkejut karena dalam tubuh Kinan ini ada tribulasi 3 kehidupan. Senior itu pun nampak berkeringat karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kinan lalu bertanya, "Sebenarnya apa itu tribulasi 3 kehidupan?" Senior itu lalu berkata, "Aku tidak bisa bilang. Semua kultivator di benua Changlan yang sudah mencapai Martial Monarch Realm diharuskan menandatangani kontrak untuk tidak mengungkapkan rahasia tertentu kepada kultivator di bawah Martial Monarch Realm. Oleh karena itu, hanya saat kau sudah mencapai Martial Monarch Realm, kau bisa tahu kebenarannya." Setelah berkata seperti itu, senior itu pun lalu mengajak Kinan untuk keluar dulu dari tempat ini, dan dia meminta Kinan untuk mengikutinya. Di dalam perjalanan di sini, senior itu pun berkata kepada Kinan, "Nah, aku hampir lupa memberitahumu sesuatu. Benda yang baru saja diberikan Guardian Spirit itu padamu sebenarnya adalah peta harta karun. Kau bisa menggunakan untuk menemukan 2 harta yang aku tinggalkan." Kinan pun terkejut dan berkata, "Apa?" Kemudian ia bergumam, harta yang ditinggalkan Heaven Staring Martial Monarch itu tidak begitu mudah didapat. Kemudian ketika mereka sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba seekor monster mencegat mereka. Monster itu berkata, "Mereka yang menerobos Asian Demon Abyss pasti akan mati." Senior pun kemudian menjawab, "Hanya seekor setengah Martial Monarch Beast berani menggonggong di depanku. Aku yakin kau." Namun tiba-tiba ternyata monster itu tidak sendiri. Ternyata mereka memiliki banyak teman. Kinan pun berkata, Dia tidak sendiri," ucap Kinan. Ternyata setelah dihitung, monster itu ada 73 ekor. Di sini, senior pun berkata, "Apa gunanya menang jumlah?" Kemudian senior itu pun menggunakan sebuah kekuatan. Ia berkata, "Kekuatan semua, baik demon, dewa, ataupun surga, for seed Heaven Staring Cell, tekan." Kekuatan senior itu pun kemudian menyerang semua beast monster tersebut, sehingga beast monster itu pun menjadi terkena sambaran petir yang sangat kuat. Kinan pun berkata, "Seperti inikah kekuatan seberbahaya Heaven Staring Martial Monarch? 73,5 Martial Monarch semuanya musnah dalam satu serangan." Setelah menghancurkan para monster itu, kemudian senior itu pun meminta Kinan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun kemudian tiba di sebuah kuil. Di sini, senior pun berkata, "Aku tidak tahu kalau Asian Demon Pet itu tersembunyi di dalam kuil kumuh di bagian bawah Asian Demon Abyss." Kinan pun bertanya-tanya, kenapa di tempat itu ada kuil. Kinan pun kemudian bergumam, "Kenapa aku tidak melihat apapun?" Senior itu kemudian berkata, "Aku hampir lupa. Kuil ini hanya bisa dilihat oleh mereka yang berada di atas Martial Monarch Realm. Jadi wajar saja kau tidak bisa melihatnya." Senior itu kemudian meminta Kinan untuk mengikutinya lagi. Dan senior itu pun membuka pintu gerbang di sana. Dan ternyata di sana ada mayat setengah Martial God Realm. Senior itu pun kemudian melakukan sesuatu terhadap mayat-mayat itu. "Tepat pada waktunya, aku akan memberimu hadiah sebelum aku mengucapkan selamat tinggal." Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan mereka sendiri, mereka mampu bertarung, ucap senior itu sambil memberikan Kinan seekor mayat. Kinan pun kemudian menyimpan mayat tersebut dan berterima kasih kepada senior itu. Dan Kinan pun kemudian memasuki sebuah portal. Senior itu pun kemudian berkata untuk tidak mengecewakannya,